Baik, terima kasih. Materi yang pertama yaitu pembelajaran berbasis nilai moral. Next. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Salah satu pengertian pembelajaran ditemukan oleh Gardner pada tahun 1977, yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar. Next. Pengertian pembelajaran, nilai, moral, dan norma. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang kedua yaitu nilai. Menurut diksionari dalam Winata Putra, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Yang selanjutnya yaitu moral. Menurut Oscar dan Willan, moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Yang selanjutnya yaitu norma. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk slide selanjutnya bisa dibaca saudara. Baik, akan saya lanjutkan. Pelaksanaan pendidikan nilai melalui jenjang afektif. Yang pertama, receiving atau penerimaan nilai. Yang kedua, responding atau penanggapan nilai. Yang ketiga, following atau penghargaan nilai. Yang keempat, organization atau pengorganisasi nilai. Dan yang terakhir, characterization atau karakteristik nilai. Next. Yang selanjutnya adalah kacamata norma dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama ada norma agama, sosial, dan kesopanan, dan kebiasaan, dan norma hukum. Silakan kepada saudara Erin untuk melanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu adalah konsep pembelajaran nilai dan moral menurut ahli. Konsepsi pendidikan nilai dan moral Vision yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan mencegahkan masalah moral dalam kehidupan dapat diadaptasikan dan pendidikan nilai di Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Konsepsi pendidikan nilai dan moral Kohlberg yang menitikberatkan pada penalaran moral melalui pendekatan klarifikasi nilai yang memberikan kebebasan kepada individu peserta didik untuk memilih posisi moral dapat digunakan dalam konteks keyakinan menurut Udin Winata Putra tahun 2014 halaman 26. Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari yaitu nilai dan moral. Next. Selanjutnya yaitu upaya guru dalam menanamkan nilai dan moral pada peserta didik. Pendidikan karakter yang berpijak pada sebuah pemikiran bahwa ada seperangkat kebajikan seperti kejujuran, budi pekerti, kesabaran, ketegaran yang menjadi landasan perilaku moral. Ditegaskannya bahwa tugas guru adalah membelajarkan kebajikan itu melalui percontohan komunikasi langsung keyakinan serta memfasilitas peserta didik untuk melaksanakan kebajikan itu dengan memberinya penguatan.
Sehingga untuk menanamkan pembelajaran yang berbasis nilai dan moral, tergantung sebagaimana metode guru dalam mengajar seperti bernyanyi, bercerita, atau bentuk permainan edukasi. Dari sinilah kemudian bisa kita lihat sejauh mana guru mampu mengelola kelas dan peserta didik mampu ditanamkan nilai dan moral tersebut. Tentunya guru harus menjadi tokoh utama yang memberikan contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik. Terima kasih, saya kembali. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mutia Agustia. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pendekatan strategi, metode, dan teknik yang efektif dalam pembelajaran dan nilai dan norma di sekolah. Istilah-istilah penting. Yang pertama yaitu ada pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Anissa Salwa. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pengertian luas, Newman dan Logan dalam Abin Syamsuddin Makmun 2003 mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Dan yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement usaha. Next. Metode pembelajaran. Menurut Kamus Purwadarminta tahun 1976, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode berasal dari kata method atau yang berasal dari bahasa Inggris, artinya melalui, melewati, jalan atau cara untuk memperoleh sesuatu. Next. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Hasna Lutfia dipersilakan untuk membaca materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Next. Misalkan,
Penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Next. Teknik dan pendekatan penanaman nilai dan moral dalam proses pembelajaran. Pendekatan penanaman nilai atau inclusion approach adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri sendiri. Teknik pembelajaran yang berorientasi pada nilai menurut Muhadir Muhaimin tahun 2022, tahun 2002 dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu teknik indoktrinasi, teknik moral, reasoning, pemikiran moral, teknik meramalkan konsekuensi, teknik klarifikasi, dan teknik internalisasi. Baik, kepada Mita Zulia dipersilakan untuk Baik, terima kasih moderator. Kemudian pendekatan penanaman nilai yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran ada 6. Yang pertama, pendekatan pengalaman, kemudian pendekatan pembiasaan, pendekatan fungsional, pendekatan rasional, pendekatan emosional, dan pendekatan keteladanan. Next. Kemudian poin ketiga kami yaitu implementasi model pembelajaran berbasis value clarification technique, next atau VCT. Nah, pengertian dari value clarification technique sendiri adalah teknik pendidikan nilai yang mengajarkan siswa untuk memilih, menentukan, dan melakukan analisis dalam mengambil keputusan sendiri, serta menentukan sikap untuk mempertahankan nilai-nilai yang diperjuangkan. Nah, tujuan dari VCT sendiri adalah untuk mengetahui dan mengukur kesadaran dari siswa mengenai suatu nilai yang akan dijadikan sebagai dasar menentukan nilai yang akan dituju, menanamkan rasa sadar terhadap nilai positif dan negatif yang dimiliki untuk selanjutnya diarahkan kepada nilai yang lebih baik, melatih siswa agar bisa menerima nilai dirinya dan orang lain, serta menerima berbagai keputusan dari persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, latar belakang terbentuknya VCT ini dilatar belakangi oleh kualitas sumber daya manusia saat ini semakin maju. Namun dalam pandangan moral dan tingkah laku dinilai masih cukup kurang. Oleh karena itu, tidak jarang orang-orang kesulitan menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu melakukan terobosan seperti pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, melalui VCT, siswa diharapkan mampu untuk menentukan, memilih, menyampaikan keyakinan, menyelesaikan dan menemukan jalan keluar suatu masalah, dan berperilaku sesuai dengan nilai yang diyakininya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk kepada Niken Ayu dipersilakan untuk membaca materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran VCT menurut Jari. Yang pertama yaitu menentukan siklus. Yang kedua, mengajikan stimulus dengan peragaan, membacakan, meminta siswa untuk memeragakan, identifikasi fakta yang dibuat, menentukan masalah yang akan diselesaikan. 3. Menentukan pendapatan individual, kelompok, dan kelas, serta klasifikasi atas pilihan tersebut. 4. Menguji alasan dan meminta argumentasi dari siswa atau yang lain. Pemantapan argumentasi, mempertegakkan argumen, penerapan secara analogis, mengkaji akibat-akibat tersebut. 5. Menyimpulkan dan peragaan yaitu pemberian kesimpulan dari para serta siswa serta kesimpulan yang diberikan berdasarkan arahan guru. Next. Yang selanjutnya yaitu metode yang digunakan pembelajaran VCT. 1. Diskusi. 2. Bermain.
3. Curah pendapatan brainstorming. 4. Wawancara. Next. Following clarification teknik atau visi. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran visi adalah pendekatan kualititas, pendekatan secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktif atau pandangan individu atau pandangan advokasi. Ada 3 strategi yang digunakan dalam pendekatan, yaitu penelitian etnografi, penelitian ground teori atau teori dasar, dan penelitian tindakan atau action series. Kelemahan model pembelajaran visi adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung oleh guru. Artinya, guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam siswa. Baik, saya kembalikan ke model. Baik, kepada Salsabila Afiatunisa dipersilakan untuk membaca materi berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu model dan pola evaluasi atau penilaian. Selanjutnya yaitu model dan pola evaluasi atau penilaian pembelajaran pendidikan nilai dan norma di sekolah. Penilaian pembelajaran menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan tahun 1959 ada 3, yaitu domain kognitif atau cognitive domain, kedua yaitu domain afektif atau affective domain, yang ketiga yaitu domain psikomotor atau psikomotor domain. Next. Domain kognitif atau cognitive domain adalah evaluasi pada ranah atau dominan kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas pengetahuan atau ingatan, pemahaman, dan analisis mereka terhadap materi pembelajaran. Domain kognitif memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisis atau analysis, sintesis atau sintesis, evaluasi atau evaluation. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kepada Saudara Atika Lutfiana dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian yang selanjutnya adalah domain afektif. Domain afektif yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batinnya dan terjadi jika peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima. Kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dirinya dan membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Domain atau ranah afektif terdiri atas beberapa jenjang kemampuan. Yang pertama ada kemauan menerima atau reserving, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Dan yang kedua yaitu kemampuan menanggapi dan menjawab atau responding, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menilai. Menilai yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku secara konsisten. Kemudian yang terakhir ada organisasi atau organization, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, dan membentuk sistem nilai. Kemudian lanjut, next. Nah, kemudian yang ketiga ada domain psikomotor atau psikomotor domain. Nah, domain psikomotor yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerak tubuh dan bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai gerakan yang kompleks. Nah, berdasarkan taksonomi Bloom tersebut, kemampuan peserta didik dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kemampuan tingkat rendah dan kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan tingkat rendah terdiri atas pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi, sedangkan kemampuan tingkat tinggi meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan juga kreativitas. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dari
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab berjumlah 5 pertanyaan. 3 pertanyaan disampaikan di Zoom dan 2 pertanyaan disampaikan di Elena. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand. Ya mungkin saja Mbak, satu penanya dari yang daring, satu penanya dari yang luring. Nanti yang lain bisa di Elena. Baik, kepada Saudara Diva Bagas dipersilakan untuk Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Diva Bagas Wirjawan dengan NIM 14014214150. Tadi telah dijelaskan, terdapat 2 pendekatan dalam pembelajaran nilai dan norma di sekolah dasar, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan manakah yang lebih efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran nilai dan norma di sekolah dasar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kepada Saudara Maira Sasi Utami dipersilakan untuk melontarkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maira Sasi Utami dengan NIM 14014214146. Pertanyaan saya adalah, mengapa pendidikan nilai sangat ditekankan di usia sekolah dasar? Lalu apa pengaruh pendidikan nilai dan norma terhadap perkembangan anak sekolah dasar? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bulan Asriani dipersilakan untuk melontarkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, nama saya Bulan Asriani. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan ke siswa sekolah dasar dalam penanaman nilai dan norma? Dan bagaimana cara guru untuk memaksimalkan dalam pemberian contoh penanaman nilai dan norma di sekolah dasar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami kelompok 7 untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Dan selama itu kepada Bapak Susilo, dipersilakan untuk memberikan penguatan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih moderator ya. Mbak, siapa tadi yang jadi moderator? Saya Pak, Sarah Aulia. Yang di situ speaker juga di-mute saja. Enggak, tidak berdengar. Sudah ya? Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Jadi tadi harapannya ada yang dari luring, ada yang bertanya ya. Ya pastinya ini banyak yang mau bertanya juga. Kemudian yang daring tadi diberikan kesempatan bertanya. Tadi sudah ada 3 mahasiswa ya yang bertanya, yang ada di secara daring tadi bertanya. Oke. Saya rasa nanti yang luring bisa mungkin di Elena saja, tidak apa-apa karena sudah diwakili 3 ini ya. Saya rasa cukup 3 pertanyaan tadi, kemudian bisa direspon teman-teman. Nanti yang di luring bisa merespon, tidak apa-apa dari 3 pertanyaan tadi. Mungkin kalau ada hal yang kemudian perlu disampaikan, ada hal yang
kemudian dijawab juga terkait dengan pemikiran-pemikiran terkait dengan apa yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, nanti bisa. Oke, baik, sambil mencoba menemukan ya sebenarnya kita lebih banyak sharing saja gitu, nggak usah kemudian terlalu bingung menjawabnya. Artinya kelompok 7 kan sudah melakukan kajian literatur gitu ya, dengan beberapa bahan yang sudah dibaca kemudian disusun dalam bentuk paparan. Baik, kalau memang saya terlebih dahulu ya, ini saya coba berikan beberapa hal review apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 7 tadi terkait mengenai beberapa bahan kajian yang terkait dengan topik ke-7. Nah, di topik ke-7 ini memang ada hal penting yang sebenarnya perlu untuk kemudian dipahami terkait mengenai seperti apa gitu ya pembelajaran nilai dan norma itu ketika dikembangkan gitu ya. Ada beberapa mulai dari model pembelajarannya maupun dari berbagai pendekatan strategi yang itu bisa diterapkan. Nah, selain itu juga ada satu contoh yaitu model pembelajaran VCT ataupun value clarification teknik. Yang ini sebenarnya nilai dan norma itu dalam bentuk klarifikasi. Tadi kan banyak ada beberapa pendekatan gitu ya, kemudian ada beberapa strategi, ada beberapa metode juga. Nah, VCT ini adalah salah satu model gitu ya, satu model pembelajaran. Nah, sehingga di dalamnya itu memuat pendekatan, strategi, metodenya ada, dan tadi sintaksnya pun dijelaskan dalam bentuk tadi piramida ya gambarnya gitu, aspek pertama apa dan sebagainya tadi sudah diberikan penjelasan. Nah, ini menjadi bagian salah satu model yang strateginya itu adalah dalam konteks clarification. Tadi kan ada beberapa strategi kalau salah sampai ke internalisasi gitu ya, ada beberapa strategi yang sudah disampaikan. Nah, saya rasa tadi secara garis besar sudah disampaikan oleh kelompok 7 gitu ya, beberapa kajian terkait dengan ini. Hanya memang di beberapa hal tadi yang kemudian perlu saya berikan perbaikan adalah terkait mengenai di domain untuk penilaian gitu ya. Jadi domain pembelajaran yang ada, kalau kita melihat dari teori kognitivisme yang ada, memang di dunia pendidikan ini dalam konteks untuk pembelajaran itu mengacu 3 domain yang itu perlu untuk kemudian diberikan gitu ya kepada peserta didik ataupun dalam konteks untuk pembelajaran. Nah, 3 domain itu teori kognitivismenya Benjamin S. Bloom itu ada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di dalam domain kognitif tadi beberapa bagian sudah disampaikan, itu kan ada beberapa level gitu ya, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik. Level itu adalah cerminan kemampuan gitu ya, dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat yang tinggi, baik itu untuk domain kognitif, baik itu untuk domain afektif maupun untuk domain psikomotorik. Nah, yang ada di domain kognitif tadi masih pakai yang lama, jadi bisa diperbaiki, kalian bisa mencoba mencari referensi yang baru. Jadi domain yang baru itu sesuai dengan revisinya Anderson sama Gradbull, itu di level yang tinggi ya, C4 sampai dengan C6 itu sudah, kalau di yang lama punyanya Bloom itu kan memang analisis, kemudian sintesis dan evaluasi. Tetapi untuk yang baru itu sudah analisis, kemudian evaluasi dan creativity atau kreativitas. Nah, sehingga sintesis sudah tidak ada lagi, yang dipakai adalah perbaikannya Gradbull dan Anderson, jadi mulai dari ingatan sampai dengan kreativitas atau kreativiti. Nah, ini semuanya karena ini sangat penting, nanti akan selalu berpengaruh di dalam konteks bagaimana di dalam membelajarkan nilai dan norma. Nah, tadi teman-teman juga banyak yang bertanya seperti apa model yang cocok yang ada di KSDN dan sebagainya, karena konteks kebutuhan ini memang untuk pembelajaran nanti di pendidikan dasar. Nah, kalau kita melihat dalam hal 3 domain tadi, itu kan menjadi bagian yang kemudian dirumuskan di dalam kurikulum yang dikembangkan di pendidikan dasar saat ini. Nah, sehingga setelahnya adalah seperti apa gitu ya sebenarnya kurikulum yang ada di pendidikan dasar, khususnya yang memuat kajian mengenai nilai dan norma ini. Nah, yang ada di tempat kita terkait dengan muatan pendidikan nilai ataupun norma itu memang menjadi satu di dalam muatan pelajaran PPKN yang ada di sana. Sehingga ini kita bisa melihat dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di level pendidikan
dasar, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi. Nah, dengan melihat standarisasi yang itu digunakan di dalam muatan pelajaran PPKN. Nah, kalau di pendidikan agama itu juga mengajarkan nilai juga, tetapi itu kan lebih ke nilai keagamaan yang ada di sana. Fokusnya adalah ajaran-ajaran keagamaan. Nah, kalau di PKN itu dalam konteks yang lebih general, itu bisa diterima untuk semuanya, gitu ya. Maksudnya bukan untuk fokus agama tertentu, tidak, tapi untuk semuanya. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam perkembangan kurikulum kita itu sebenarnya sudah mengadopsi semua 3 domain itu yang kemudian di-cover di dalam bentuk namanya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu semuanya sama gitu ya, dan baru nanti diterjemahkan di kompetensi dasar. Kompetensi dasar nanti bagaimana membelajarkannya itu sesuai dengan kebutuhan tema dan tema-tema yang itu menjadi tema pembelajaran di setiap jenjangnya, gitu ya, di SD seperti itu ataupun di pendidikan dasar. Nah, sehingga semuanya kalau kita lihat di dalam kurikulum kita di pendidikan dasar, KI itu ada tiga domain, sudah ada 4 hal yang itu perlu untuk kemudian dimiliki oleh setiap siswa, mulai dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, domain Benjamin S. Bloom tadi itu kan mulai dari pengetahuan, kemudian afektif atau sikap gitu ya, kemudian psikomotorik atau keterampilan. Sudah diadopsi, sudah masuk. Ya. Nah, sehingga di terjemahan di tempat kita, kurikulum kita itu sikap itu tidak hanya sikap saja, tidak hanya cukup sikap saja, tapi difokuskan ada 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, dari terjemahan KI itu kemudian ditarik ke beberapa kompetensi dasar yang ada. Kalau kita lihat pemetaan yang ada di muatan pelajaran PPKN, di sana kajiannya banyak sekali yang memang mengajarkan kaitan dengan nilai. Baik itu nilai-nilai Pancasila ataupun beberapa hal yang itu nanti secara eksplisit gitu ya, itu adalah nilai yang berkembang di dalam praktik kehidupan. Nah, ini sehingga selain nilai juga norma-norma yang kaitannya dengan perkembangan dalam praktik kehidupan pun juga menjadi bagian kajian yang ada di sana. Itu semuanya. Jadi lantas kemudian seperti apa yang bisa dilakukan dalam konteks untuk membelajarkan nilai dan norma ini? Ya, kita bisa memilih ataupun menggunakan model yang sesuai dengan paling tidak kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang ada di lapangan. Dan pastinya orientasinya ya tujuannya sesuai dengan untuk pencapaian KD gitu kan. KD-nya apa? Di sana nanti akan dikembangkan ke indikator dan muncul tujuan pembelajaran. Oh, tujuan pembelajaran ini. Nah, sehingga pendidik nanti bisa merancang pembelajaran. Oh, ini tujuan pembelajarannya adalah untuk ini. Kemudian peserta didiknya seperti ini karakteristiknya. Bagaimana kemudian kita akan mengembangkan model pembelajaran yang cocok untuk mengajar. Nah, tadi teman-teman kelompok 7 sudah memaparkan ada metode macam-macam gitu ya. Kemudian ada strateginya macam-macam yang untuk mengajarkan nilai norma. Ada pendekatannya macam-macam. Tadi pendekatan secara besar kan ada student center approach gitu ya. Sehingga sebenarnya memang 2 pendekatan besar itu student center dan dengan teacher center. Nah, di tempat kita saat ini memang yang kemudian untuk dikembangkan gitu ya, kurikulum yang digunakan di pendidikan dasar itu harus berorientasi pada student center approach ataupun pembelajaran yang berbasis ke siswa kan ini. Nah, ini yang kemudian untuk bisa dikembangkan. Nah, sehingga merancang model sebuah pembelajaran yang itu bisa dipakai untuk membelajarkan nilai dan norma itu sangat perlu untuk kemudian dipahami oleh para pendidik ataupun calon pendidik. Jika ketika nanti ini ada kompetensi dasar menampilkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, bagaimana saya kemudian harus membelajarkan ke anak didik nanti rancang. Nah, ini minimal ketika nanti sudah jadi guru kan tahu, ini KD di kelas 2, nanti saya akan belajar anak kelas 2. Anak kelas 2 saya itu seperti ini karakternya. Bagaimana kemudian? Nah, ini semuanya hal yang perlu sehingga ini nanti akan mensupport sebenarnya bagaimana ketika kalian di lapangan itu punya kapasitas ketika bertemu dengan konteks membelajarkan nilai norma, ada value clarification teknik contohnya. Ya. Klarifikasi itu sebenarnya bagaimana kemudian untuk nanti bisa menemukan gitu ya, itu ada satu hal
yang itu dihadapkan dengan persoalan, di sana ada beberapa nilai-nilai yang terkandung, nah kemudian sampai kemudian siswa itu, oh ini nilai yang kemudian perlu untuk kita ambil, kita kemudian terapkan. Nah, contohnya kalau di kelas rendah kira-kira bagaimana? Ya diberikan cerita, contoh saja cerita. Nah, dari sana nanti kan ada nilai-nilai. Sehingga mana karakter apa yang kemudian untuk dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau tadi kan contoh saja nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, ya, sila keberapa yang harus dicontohkan? Contoh saja seperti itu. Nah, ini ada pola-pola yang kemudian untuk bisa dikembangkan dalam bentuk model pembelajaran. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hanya PCT saja Pak yang kemudian bisa dikembangkan? Nah, banyak sebenarnya beberapa model yang kemudian bisa digunakan untuk membelajarkan kaitan dengan beberapa nilai dan norma ini. Tetapi punyanya Pak Prof. Almarhum Kosasih Jahiri ini memang yang sering digunakan karena memang keberhasilannya lebih banyak dominan di lapangan. Jadi guru punya improvisasi, inovasi dalam konteks untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran. Karena setiap model pembelajaran itu belum tentu kemudian efektif digunakan untuk tingkatan yang sama. Contoh saja, ini di kelas 1 saya gunakan ini cocok. Kelas 1 contoh saja di SDA. Tapi kemudian di SDB, kenapa kemudian tidak bisa jalan? Nah, ini persoalannya kan memang bukan karena modelnya, tetapi karena apa? Karakteristik kondisional siswanya. Nah, sehingga guru harus mampu kemudian merancang sesuai dengan kondisional dan karakteristik siswa di lapangan. Nah, ini yang saya contohkan di kajian kita dengan value clarification technique. Jadi, ini salah satu yang memang sering banyak dikembangkan dan itu banyak dilakukan gitu ya, di pendidikan dasar pun itu bisa dikembangkan. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi melihat domain tadi, 3 domain, di pendidikan dasar pun itu tidak hanya diajarkan kognitif, afektif pun diajarkan, psikomotorik pun juga diajarkan. Walaupun secara eksplisit di beberapa KD yang ada, itu memang kan kalau kondisional di saat ini, kurikulum yang ada tempat kita, itu kan berdasarkan tema, gitu ya. Tema, ada subtema, dan baru pembelajaran. Nah, di sana dari pembelajaran itu kan dari KD-KD yang ada itu yang dijadikan sumber. Nah, untuk di setiap pembelajaran itu nanti pasti akan muncul KD yang akan dijadikan sebagai dasar. Itu. Nah, sehingga kalau kita lihat memang berbeda dengan kurikulum sebelumnya KTSP. Kalau KTSP itu terfokus setiap mapel itu sendiri-sendiri sehingga lebih rigid kompleks ya. Jadi setiap siswa itu punya kompetensi yang selalu penuh setiap mata pelajaran. Nah, kalau sekarang tidak, tema dan di setiap tema itu nanti ada muatan pelajaran yang tidak hanya satu tapi selalu berhubungan. Jadi guru itu mengajarnya adalah orientasinya tema. Tema contoh saja tema A, kemudian subtemanya apa gitu ya. Kemudian nanti pembelajaran ke setiap satu subtema itu membelajarkannya 6 kali. Nah, di 6 kali itu muatan pelajaran PKN itu muncul paling ada di 2 atau 3 kali pembelajaran. Nah, itu. Jadi tidak beda seperti dulu gitu ya. Kalau dulu yang KTSP itu kan memang tidak tematik terpadu tetapi terfokus ke kompetensi masing-masing. Nah, kalau sekarang adalah tematik terpadu. Itu sebenarnya yang kemudian perlu diperhatikan. Walaupun saat ini sudah berkembang ada kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang tetapi memang masih proses untuk kemudian bahasanya diuji coba oleh kementerian melalui berbagai upaya dengan membuka itu ya untuk sekolah penggerak itu, kemudian guru penggerak, dan kalau di perguruan tinggi dibuka dosen sebagai fasilitator ya ini pada saat masanya Mas Menteri ini gitu ya, Pak Nadiem Makarim. Nah mungkin efektif nanti 2025 lah itu nanti mungkin menggantikan kurikulum 35 kalau nanti jadi ya kan gitu ya. Tapi saya kira ini sudah beberapa tahap dan kurikulum itu memang lebih banyak menekankan salah satunya ke membangun kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga penekanan di mengajarkan nilainya agak kuat di sana gitu ya. Itu salah satunya. Gitu. Oke, itu semuanya dan tadi berikutnya nyambung kaitan dengan penilaian. Kalau kemudian bisa perlu merancang penilaian yang baik juga. Karena ketika rancangan instrumen penilaian itu tidak pas, yang tidak akan bisa memotret, menggambarkan keberhasilan seperti apa pembelajaran yang dilakukan itu, berhasil atau tidak, mana siswa yang sudah berhasil, mana siswa yang belum berhasil, mana yang perlu ada perbaikan, mana yang tidak perlu perbaikan. Nah ini perlu instrumen yang sesuai gitu ya di dalam merancang di dalam instrumen penilaian. Nah di dalam penilaian itu kan misalnya karakteristiknya, kalau memang kompetensi dasar yang
di sana yang pembentukan sikap, ya berarti mengembangkan instrumen penilaiannya adalah dengan non tes gitu ya, untuk menilai sikap. Nah, kemudian kalau lebih ke kognitif gitu ya berarti harus dengan tes paling tidak seperti itu. Nah, tes itu bermacam-macam bentuknya, non tes pun bermacam-macam bentuknya. Nah, ini secara sederhana nanti kalian akan kemudian bisa mengembangkan seperti apa gitu ya, membelajarkan ada norma yang sifatnya itu sebenarnya including gitu ya. Kalau di pendidikan dasar itu kan memang tidak berdiri menjadi muatan pelajaran sendiri. Tidak ada muatan pelajaran nilai dan norma di SD kurikulum saat ini, tidak ada. Jadi ya masuk gitu ya, masuk di dalam muatan pelajaran PPKN. Gitu. Nah, ini hal yang kemudian perlu sehingga nanti silakan gitu ya di dalam aktivitas, contoh saja ketika besok sudah menjadi guru, nah ini bisa dipraktikkan, atau mungkin pada saat kemudian PPL, PLP gitu ya, sekarang istilah PLP atau kegiatan-kegiatan yang ada di kelas membantu pembelajaran, khusus untuk muatan pelajaran PKN, kalau nanti kaitan membelajarkan nilai, ini salah satu model nanti yang ada di sini mungkin bisa dikembangkan. Itu mungkin tambahan dari saya sebagai penguatan di topik yang ke-7 ya. Tadi kelompok 7 sudah menyampaikan secara lengkap juga, saya kira sudah lengkap, tapi memang tadi ada hal yang baru yang terkait dengan domain tadi. Untuk menguatkan saja, nanti bisa mau cari bukunya Anderson sama Gradul ya boleh saja gitu. Nanti ketika kalian baca itu akan lebih lengkap. Nah, kemudian hal yang lain tadi PPT sudah baik, tetapi memang kadang ada yang kecil ya hurufnya, sehingga karena mungkin kebutuhan menggunakan format yang bentuk skema yang bawaan gitu ya. Nah, itu ketika diisi dengan tulisan agak banyak jadi kecil gitu. Sehingga ini mungkin bisa diperhatikan nanti ketika membuat PowerPoint ataupun bahan tayang berikutnya. Gitu. Jadi tadi saya yakin yang di belakang nggak kelihatan gitu ya, agak susah membacanya. Nah, sehingga kemudian harus membuka HP dan sebagainya. Saya saja yang tadi coba gitu dekat gitu, tetap saya besarkan kan gitu. Jadi tidak apa-apa, ini hanya sekedar desain saja. Saya rasa ketika nanti membuat desain yang lebih bagus, semuanya sudah punya banyak kemampuan gitu ya, di digitalisasi agak lumayan. Oke, itu saja hal yang mungkin komentar dari saya. Silakan untuk kelompok berapa 7 bisa merespon terlebih dahulu dari 3 pertanyaan tadi. Silakan saya kembalikan untuk berikutnya. Moderator bisa disampaikan kepada teman-teman yang akan menjawab. Baik, terima kasih kepada Pak Susilo yang telah memberikan Ya, silakan kelompok 7, teman-teman yang akan menjawab. Siapa? Ini kelompok 7. Iya, pertanyaan yang pertama dari Wulan oleh saudara Salsa. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari Wulan Asriani yaitu bagaimana strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan ke siswa sekolah dasar dalam penanaman nilai dan norma, dan bagaimana cara guru untuk memaksimalkan dan memberikan contoh penanaman nilai dan norma di SD. Jadi, untuk pertanyaan pertama, bagaimana strategi pembelajaran yang tepat, sudah disampaikan oleh Bapak Susilo tadi, bahwasanya tergantung lapangan. Jadi, kondisional tergantung karakteristik dan pribadi masing-masing siswa. Kemudian, untuk bagaimana cara guru untuk memaksimalkan dan memberikan contoh penanaman nilai dan norma di SD, saya mendapat jawaban dari sumber Nato Nagoro dalam Atmaji dan Setianingsih mengajukan 4 langkah yang harus ditempuh dalam memaksimalkan dan memberikan contoh penanaman nilai dan norma di SD. Yang pertama yaitu para pendidik harus tahu dan memahami nilai apa saja yang akan diajarkan. Yang kedua, pendidik mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik dengan sentuhan hati dan perasaan melalui contoh-contoh konkret dan real. Jadi, seorang pendidik harus memiliki keteladanan karena anak SD atau anak-anak cenderung lebih menaati praktek atau contoh langsung daripada perkataan. Kemudian yang ketiga yaitu membantu peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut tidak hanya dalam akal dan budinya, tetapi
terutama dalam hati sanubari peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu peserta didik yang telah merasa memiliki sifat-sifat dan sikap hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut didorong atau ditunjang untuk mewujudkan atau mengungkapkannya dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Saudara Diva akan dibacakan oleh Mita. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Diva mengenai pendekatan pembelajaran yang efektif diaplikasikan pada anak SD mengenai penanaman nilai dan norma. Nah, menurut kelompok kami, pendekatan yang efektif digunakan dalam penanaman pendidikan nilai dan norma pada anak usia SD dipengaruhi banyak faktor, seperti perbedaan cara pemahaman siswa dan lain sebagainya. Sehingga pengaplikasian pendekatan ini berbeda antara sekolah satu dan sekolah lainnya, bahkan mungkin antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Namun menurut kami, pengaplikasian pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru akan cukup efektif jika diaplikasikan pada anak SD kelas rendah, karena pada usia mereka masih dalam tahap pembentukan konsep berpikir dan belum memiliki gambaran yang cukup jika menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga di sini guru sangat berperan penting sebagai pemberi informasi, tetapi tetap melakukan interaksi dengan siswa sehingga pembelajaran tidak begitu pasif. Kemudian pada anak SD kelas tinggi, kita bisa menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena pada usia SD kelas tinggi seperti kelas 6, mereka cenderung sudah memiliki konsep berpikir sendiri. Sehingga di sini peran guru dapat berperan sebagai membantu memfasilitasi siswa menemukan fakta, konsep, prinsip bagi diri mereka sendiri. Guru dapat memberi peserta didik tangga yang bisa membantu peserta didik mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, namun harus diupayakan agar peserta didik sendiri yang memanjat tangga tersebut. Namun kembali lagi bahwasanya banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, sehingga pengaplikasian pendekatan pembelajaran tersebut berbeda antar sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, bahkan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Bagaimana, Diva, bisa diterima? Baik, terima kasih Mita. Baik, pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Saudara Maira akan dijawab oleh Saudara Atika. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Atika Lutfiana dengan nomor presensi 75, izin menjawab pertanyaan dari Maira Sasi Utami. Dengan pertanyaannya, mengapa pendidikan nilai sangat ditekankan di usia sekolah dasar, lalu apa pengaruh pendidikan nilai dan norma terhadap perkembangan anak SD? Oke, nah, pendidikan nilai ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam peserta didik. Salah satu bentuk nilai-nilai luhur tersebut sebagaimana telah ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk berkembangnya potensi Pancasila peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, mengapa pendidikan nilai tersebut sangat penting bagi anak SD? Karena sekolah dasar adalah lingkungan pendidikan formal pertama yang dialami oleh anak. Sehingga sangat penting di sekolah dasar ini anak dikenalkan dan ditanamkan fondasi dasar terhadap nilai-nilai seperti kesopanan, tata krama, budi pekerti, etika, dan moral. Nah, dari fondasi yang sangat kuat inilah yang akan mempengaruhi proses perkembangan anak dan menjadikan anak tumbuh menjadi anak yang cerdas otaknya, bersih hatinya, dan terampil tangannya. Dan juga 3 komponen pendidikan ada dalam diri peserta didik seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
Jika kita akan mengibaratkannya, pendidikan nilai ini diibaratkan sebagai pupuk, dan peserta didik bisa diibaratkan sebagai tanah, kemudian berbagai bidang studi diibaratkan sebagai bermacam-macam tanaman. Nah, tentu saja tanaman yang ditanam pada tanah akan berkualitas lebih baik jika ditambahkan dengan pupuk. Begitu pula dengan pendidikan nilai yang ditanamkan pada peserta didik di usia sekolah dasar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya, dan ada 2 pertanyaan yang bisa disampaikan di Elena dan nanti akan dijawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Sekian dari saya, sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.